Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatihi tatimus shalihat. Yang pertama tentu rasa syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada uswah wa qudwah kita, kepada teladan terbaik kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan yang ke-6, pada kesempatan hari ini kita akan membahas melanjutkan daripada kesempatan yang lalu, yang insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang manajemen resiko likuiditas pada bank syariah maupun industri keuangan non-bank syariah. Kalau kemarin kita sudah pernah mendefinisikan manajemen resiko likuiditas, yang saya ulangi, apa sih, untuk mengingat kembali apa sih manajemen resiko likuiditas? Nah, resiko likuiditas ini adalah resiko yang muncul akibat dari ketidakmampuan bank syariah atau lembaga keuangan non-bank syariah untuk dapat memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau aset likuid yang berkualitas tinggi, serta dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan juga kondisi keuangan bank. Jadi tentu dapat disimpulkan dalam hal ini adalah resiko likuiditas adalah resiko yang timbul dari ketidakmampuan bank syariah dalam memenuhi kewajiban pada waktu yang telah ditentukan kepada nasabah khususnya Ketika kita berbicara pada konteks lembaga keuangan perbankan, maka likuiditas ini menjadi perhatian yang sangat penting Sebuah perbankan adalah lembaga yang jasanya erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat. Seseorang mau menyimpan dananya di sebuah perbankan karena percaya bahwa bank tersebut mampu menyediakan ketika dana itu sewaktu-waktu diminta atau ditarik begitu. Apa yang terjadi ketika sebuah perbankan mengalami masalah mungkin kita bisa tengok bagaimana kasus yang menyeret Bank Senturi beberapa tahun silam. Itu adalah masalah-masalah likuiditas Ketika Bank Senturi tidak bisa memenuhi kewajiban kepada nasabahnya, ditarik dananya tidak bisa. Maka yang terjadi apa? Bank Senturi mengalami masalah likuiditas yang pada akhirnya apa yang terjadi? Bank Senturi sempat dibantu bahkan sampai menghabiskan dana 6,7 triliun dari fasilitas pendanaan jangka pendek oleh Bank Indonesia. Apa yang terjadi sekarang? Masih ada Bank Senturi? Dengan nama Bank Senturi mungkin tidak ada tetapi dengan nama yang lain ada kan gitu Nah, ini contoh praktek terjadinya resiko likuiditas pada perbankan Kemudian ketika kita berbicara tentang resiko likuiditas dalam sebuah perbankan maupun bank syariah, ini mencakup dua hal yaitu adalah kemampuan bank untuk segera memenuhi liabilitas yang jatuh tempo Kemudian juga yang kedua adalah kemampuan bank syariah untuk mendapatkan dana baru dengan biaya yang relatif lebih murah. Nah, likuiditas ini kurang lebih berada cakupannya pada dua hal ini Kemudian bagaimana sih ciri-ciri sebuah bank syariah yang memiliki likuiditas yang sehat Maka yang pertama kita bisa melihat dari jumlah aset likuidnya liquid kan cair artinya mudah dicairkan Sesuatu yang mudah dicairkan itu berarti sesuatu yang contohnya uang kan gitu kan, sertifikat dan sebagainya kan gitu. Nah, kas, aset, uang ketika sebuah perbankan ini harus memiliki jumlah yang standar yang ditentukan oleh regulator, dalam hal ini adalah OJK, BI dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ciri bank syariah yang memiliki likuiditas yang sehat adalah mempunyai likuiditas lebih rendah dari kebutuhan, namun mempunyai surat-surat berharga yang bisa dialihkan menjadi kas. Jadi ada kalanya
likuiditas itu tidak selalu berbentuk kas ya. Ada aset yang liquid setelah kas, yaitu apa? Surat-surat berharga. Contohnya apa? Sertifikat Bank Indonesia. Kalau di bank syariah ya, SWBI ya, sertifikat wadiah Bank Indonesia. Nah, itu juga digolongkan sebagai aset liquid gitu ya. Karena akan mudah untuk dicairkan ya. Nah, ketika bank memiliki aset-aset atau surat-surat berharga, maka bank bisa dikatakan sehat ya, walaupun mungkin kasnya lebih rendah dari kebutuhan, karena akan lebih mudah untuk mencari dana gitu ya. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri bank syariah yang memiliki likuiditas yang sehat adalah mempunyai kemampuan dalam memperoleh likuiditas ya. Contohnya dengan apa? Dengan cara menciptakan uang. Contohnya apa? Menjual surat-surat berharga. Ini tentu tidak bisa dilakukan ketika sebuah perbankan tidak memiliki kepercayaan kepada masyarakat. Nah, ini adalah 3 hal pokok yang menjadi ciri ya sebuah lembaga keuangan dikatakan memiliki likuiditas yang sehat ya. Kemudian apa saja sih instrumen umum yang ada untuk manajemen likuiditas bank syariah? Biasanya kita mengenal yang namanya GWM ya, giro wajib minimum ya, ada clearing ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian ketika tadi kita berbicara resiko likuiditas ya, tentu ada sebab-sebab atau faktor-faktor yang mendorong terjadinya sebuah resiko likuiditas. Apa saja itu ya? Maka yang pertama yang menjadi sebab resiko likuiditas di sebuah bank adalah ketelitian ya. Ketelitian dalam hal ini adalah perencanaan arus kas sesuai dengan pada prediksi pembiayaan serta prediksi pertumbuhan dana, termasuk juga dalam mengamati tingkat fluktuasi. Jadi memang sebuah perbankan dituntut untuk melakukan forecasting atau prediksi, melihat dalam 1 tahun kapan bulan-bulan yang memang masyarakat itu sering menarik dana ya, kapan masyarakat lebih cenderung menyimpan dana. Nah, itu sebuah lembaga keuangan apapun itu harus bisa memprediksi itu ya. Contoh, ketika menjelang Lebaran Idul Fitri, maka ada kecenderungan masyarakat yang menarik dana. Maka di waktu-waktu itu sebuah perbankan harus menyiapkan dana yang lebih untuk cadangan likuiditasnya. Jangan sampai terjadi penarikan dana tetapi bank tidak bisa menyediakan. Wah, ini bahaya sekali. Bisa jadi reputasi bank syariah atau ketidakpercayaan masyarakat ini hadir ya. Kemudian kesesuaian mengatur struktur dana ya. Contoh ya, kalau di bank syariah itu menyesuaikan ya aset yang masuk ya, ketika deposito yang masuk atau dana yang masuk dananya jangka panjang, maka disalurkan dalam waktu jangka panjang. Kalau ketika yang masuk dana jangka pendek, maka sebisa mungkin disalurkan dalam jangka pendek. Jangan sebaliknya ya, ketika dana yang masuk jangka pendek dan disalurkan dengan tempo yang panjang, maka yang terjadi apa? Ketika pinjaman atau deposito sudah jatuh tempo, tetapi masih dikelola oleh bank, maka ini berpotensi bank tidak bisa menyediakan aset liquid untuk nasabah yang bersangkutan ya. Kemudian faktor berikutnya yang mendorong terjadinya resiko likuiditas tentu adalah tersedianya aset yang siap dikonversikan menjadi kas ya. Dalam hal ini tadi saya katakan ya, aset liquid itu tidak selalu kas ya. Ada surat berharga. Urutannya dalam neraca ya. Teman-teman bisa lihat kas, kemudian ada sertifikat wadiah Bank Indonesia ketika kita bicara bank syariah ya, kemudian sertifikat yang lain ya, mungkin penempatan pada bank lain dan lain sebagainya, itu kan surat-surat berharga yang mudah sekali untuk dikonversikan ke bentuk kas ya. Kemudian yang keempat adalah kesanggupan akses ke pasar atau antar bank ya, atau sumber dana lainnya, diantaranya adalah fasilitas lender of the last resort, dan ini adalah yang memiliki adalah Bank Indonesia ya. Bank Indonesia memiliki fasilitas lender of the last resort. Memang ketika sebuah perbankan tidak bisa memenuhi dana dan sudah mencari kemana-mana, maka sebagai alternatif terakhir maka bisa meminjam dengan fasilitas lender of the last resort ini oleh Bank Indonesia. Nah, pengukuran risiko likuiditas ya. Pengukuran risiko likuiditas itu ya bisa diukur dengan beberapa rasio ya.
ada rasio FDR ya, financing to deposit ratio ya, liquid asset to deposit, liquid asset to total asset. Intinya apa? Ini melihat persentase aset liquid dibandingkan modal, dibandingkan kewajiban ya, yang mana semakin tinggi tentu semakin baik. Nanti kita akan bahas secara lebih rinci di pertemuan yang membahas tentang resiko likuiditas ya, yang praktik ya. Oke. Kemudian bagaimana penerapan internal resiko likuiditas ya? Penerapan internal resiko likuiditas tentu mencakup yang pertama adalah pengawasan aktif dari Dewan Komisaris ya, direksi serta Dewan Pengawas Syariah. Kemudian ada kebijakan, prosedur serta penetapan limit, aturan-aturan yang digunakan. Kemudian ada kerangka kerja yang di dalamnya termasuknya adalah identifikasi, pengukuran ya, pemantauan, pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen untuk resiko likuiditas. Nah, kemudian bagaimana strategi mitigasi resiko khusus likuiditas di bank syariah ya? Bagaimana strategi untuk menghindari atau meminimalisir resiko likuiditas di bank syariah ya? Dengan mengetahui ukuran-ukuran likuiditas di setiap periode tertentu, tentu bank syariah ya dapat menyusun berbagai strategi yang diperlukan untuk mengelola likuiditas ya. Biasanya ketika kita melihat ya, ketika ada kelebihan likuiditas yang dimiliki oleh perbankan ya, biasanya akan ditempatkan pada instrumen pasar uang ya. Contohnya apa? Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS ya, pasar uang antar bank syariah atau PUAS ya. Atau bisa juga dengan bentuk surat berharga syariah negara atau SBSN ya, yang mungkin jangkanya lebih pendek dan lain sebagainya ya. Atau juga biasanya ketika kekurangan likuiditas itu bersifat sementara ya, maka sumber pendanaan yang nantinya akan dicari oleh bank syariah tentu yang tadi tentu jangkanya pendek, maka dapat diperoleh dari instrumen investasi pasar uang ataupun pasar uang antar bank. Jadi memang ketika likuiditas ini ya kalau bisa jangan terlalu cadangan likuiditas itu jangan terlalu tinggi karena akan bertolak belakang nanti. Ketika memang cadangan likuiditas bank itu tinggi, maka memang bank itu bisa dikatakan aman dari sisi likuiditas. Tetapi dari sisi profitabilitas atau kemampuan menghasilkan keuntungan akan berkurang. Kenapa? Karena dana yang seharusnya dikelola digunakan sebagai cadangan likuiditas. Nah ini tentu memang harus dimanajemen sedemikian rupa. Maka bank-bank yang dalam kasus tertentu memiliki kelebihan likuiditas, maka akan disalurkan pada instrumen-instrumen yang liquid begitu. Kemudian dalam prakteknya memang ada kendala-kendala yang dialami oleh bank syariah dalam memitigasi resiko likuiditas. Contohnya apa? Memang ada hal khusus ya yang memang mensyaratkan khusus untuk bank syariah dalam memitigasi resiko likuiditas ini. Contohnya apa? Ada batasan fikih yang melarang bank syariah dalam melakukan sekuritas aset yang berbasis hutang. Ini juga menjadi catatan khusus ya. Kemudian kalau kita lihat ya, hampir semua instrumen pasar uang yang sudah berkembang di Indonesia ya, hampir semuanya menggunakan sistem bunga ya. Padahal ya, ketika kita bicara sistem bunga itu tentu dilarang bagi perbankan syariah ya. Kemudian pasar uang dalam Islam juga masih belum stabil. Dan instrumen-instrumen yang ada juga masih terbatas sehingga mengakibatkan bank Islam kesulitan mendapatkan akses pendanaan dari pasar uang. Nah ini adalah kendala-kendala yang beberapa kendala yang mungkin dialami oleh bank syariah dalam memitigasi resiko likuiditas. Mungkin demikian ya, tidak perlu berpanjang lebar. Pada pertemuan hari ini kita cukupkan. Mohon maaf dari saya apabila ada yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.